Kisah Itaro anak Kunjung Barani dan Isamindara Baine. Narasumber Arapa Aripudin, Andi Sangyal Lagada, dan Kalimudin. Perkara pura sejarah anehnya, waktu nak sama cewek, sama cewek. Tapi elo dilamar di Baso Kunjung Barani teh teman-teman. Jadi lau nih kasih somper anu Baso Kunjung Barani. Jadi koin bersaliu nak kena Baso Kunjung Barani ya saminar nak letu kuye. Jadi koin nak sola na bara kore mate nih kuye. Jadi li sekolah somper Baso Kunjung Barani aku tanani rehe kada tegi nasa ngar sikaliku kada mate nasa lawan tu na mate macoy di bunrino nasa jadi koni korna kasih masola-sola kena mate korano nano Di tanah Bulukumba, Sulawesi Selatan, di sebuah dusun terasing, seorang pemuda bernama Itaro anak Kunjung Barani hidup dalam kesehariannya bersama kedua orang tuanya. Ia pemuda malas. Sehari-hari ia hanya tahu bermain gangsing dan mengadu ayam jago bersama teman-temannya. Jadi nang kaingan nak karebana Baso Kunjung Barani ini. Nau nonton jadi yar karibadi naro na tapto itu na penopang jadi buru dari toy kena. Keretoi bundi. Foto ada kapang ini. Ito paling na penopangin aja mati kau nih. Tapi bermain itu buru natalena. Hilau. Dek tani kere. Iya, Saminda ambil dengan namanya tuh. Hingga suatu ketika orang tuanya menegur dan memberi saran. Sudah bukan zamannya lagi kamu bermain gangsi dan mengadu ayam, Taro. Lebih baik kamu berpikir untuk segera menikah. Tapi Itaro tidak menggubrisnya. Bahkan seakan ia tidak mau tahu dengan usianya yang kian dewasa itu. Ia tetap dengan kebiasaannya. Kalau bukan main gangsing bersama temannya, pasti mengadu ayam jago. Itu saja kerjanya setiap hari. Hingga orang tuanya pun berkali-kali menegurnya dan memintanya untuk menikah. Tapi orang tua itu tidak merestui. Dia mau melamar. Boleh dari mana asalnya itu? Menurut anu dari lu ya. Akhirnya di sini anu. Jatuh ya. Kurang tahu ini tahu berapa ini anunya. Karena istilahnya itu kan sejarah. Iya, sejarah ini Lama sekali. sudah lama sekali ini. Jadi Suatu hari, karena mungkin sudah bosan dengan teguran, Itaro mengajukan usul bahwa jika benar orang tuanya menginginkan ia menikah, maka perempuan yang cocok dinikahinya hanyalah sepupunya, Isamindara Baine. Karena hanya dialah satu-satunya perempuan yang tepat di hatinya. Dan hanya dialah satu-satunya perempuan yang membuatnya jatuh cinta. Bukan karena keinginan Itaro untuk menikah yang membuat orang tuanya berpikir. Tapi karena perempuan yang ingin dipersuntingnya lah yang membuatnya ragu. Apakah mungkin sepupunya itu mau menerima lamaran Itaro? Di satu sisi, Itaro hanyalah seorang pemuda malas yang tidak punya pekerjaan. Di sisi lain, sepupunya itu terlalu jelita untuk Itaro. Jadi waktu ditinggalkan itu dia ini ceritanya Samindara begini di sini. Iya, masalah sholat tuh begitu. Jadi Sampai mati di sini. Mati di sini.
Kayak anak-anak itu yang kalau Iya. ditinggalkan Ya, kan dia begitu. begini. Ya begitu. Kayak ada misalnya. Iya. Jadi akhirnya itu masuk penjumbarannya anu nih pulang dari merantau ini, nah tanya kami ini bilang mana itu suku ke Pasamindar. Dia bilang ada orang bilang kena mati dari tempat itu Pasamindar, nah ambil badiknya juga baru anu tuh Masuk Kunjung penjumbaran, dia ambil badinya baru bunuh diri juga begitu. Tapi karena ingin kesempatan untuk mengubah hidup anak satu-satunya itu, maka dicoba, tak mengapa gagal. Begitulah kira-kira yang ada di pikiran orang tua Taro. Tapi makamnya bukan di sini, di sana dia. Ya, di sana ya. Kalau yang Dari Bengkulu. yang Beja tuh mau nikah itu Di sana ya, ada di sana. Enggak, ya tahu sih. Di sini anak saya di laut saya muka dia. itu di undangan anu di Bustal di Budi. Iya, itu makam sama batu penjumbaran. Maaf, dengan bapak siapa? Ya, Bapak Pak siapa? dari Muti. Pak Dari Muti. Harimudi. Narimuddin. Narimuddin. Iya. Usia berapa, Pak? Ya. Usia tahun ini? 50. 50 ya? 50 atau 50 tahun. 90 tahun ya? Iya. dari Mudin. Dari Muti. Nari. Dari Muti. Oh, Narimudin. Iya. Narimuddin. Narimudin. Isamindara Baini adalah seorang gadis berparas cantik. Ia punya banyak teman yang membantunya merias diri, menyisir rambut hitamnya yang lebat dan panjang lurus hingga ke bokong, mencat kuku-kukunya yang panjang dan indah. Wajahnya putih bak bulan purnama, bibirnya yang selalu basah selaras dengan hidungnya yang mungil, bulu matanya lentik serasi dengan bola matanya yang teduh bersinar. Benar-benar gadis jelita yang menghampiri kesempurnaan. Karena kejelitaannya itulah sehingga teman-temannya memberinya gelar Isamindara Baini, si gadis elok hiasan wanita, beranting 2, berkalung 3. Keelokan tubuhnya membuat para lelaki di sekitarnya berebut mempersuntingnya. Tapi tak satu pun yang diterimanya. Tak terkecuali pinangan Itaro pun ditolaknya mentah-mentah. Berkali-kali suruhan orang tua Tak Itaro menemui Isamindara Baini agar dia mau menerima niat baik Itaro. Tapi berkali-kali pula ditolaknya mentah-mentah. Bahkan meskipun ditawari dengan harta yang dalam sastra Makassar berbunyi galunga ri tambal kola, talung taunga nikato, si taunga ni pare-pare, yang bermakna sebuah warisan sawah yang cukup luas membentang dari selatan ke utara. Sawah itu dapat dipanen hingga 3 tahun lamanya tanpa habis-habis. Dan juga tawaran warisan nenek moyang. Takang bulaina nisung kea nama lato nisoronga namang mudada, yang bermakna sebuah tongkat ajaib yang terbuat dari emas. Tetapi toh Samindara tetap pada pendiriannya. Bahkan dia berkata, semua tawaran itu saya juga memilikinya.
karena kita berasal dari keturunan yang sama. Kasih panas itu ini. Kacamata ya. Iya. Nelayan. Nelayan. Masanya begitu. Iya, Bugis. Masih bisa ada Makassar bisa. Ya, nggak bisa, Bugis. Bugis. Itu ada itu di mana? Lembang. Lembang. Lembang itu mana sih? Agak desa. Cinta ditolak, dukun bertindak. Putus asa dan perasaan dipermalukan, Itaro memutuskan untuk pergi berlayar. Tapi sebelum itu, ia ingin membuat perhitungan terhadap Isamindara. Ia ingin membalas perlakuannya yang keterlaluan itu. Maka ia segera menemui orang pintar, dukun di kampungnya, untuk memuluskan rencananya. Meskipun cenderung mustahil dan tidak masuk di akal, persyaratan magic mesti dipenuhi Itaro agar rencananya berjalan lancar. Syaratnya adalah ia harus menemukan sebatang pohon pinang yang tumbuh sendirian dan yang berbuah 1 biji. Di samping itu, jika pohonnya sudah ditemukan, maka pohon pinang itu harus dipanjat membelakangi dan buahnya dipetik dengan kuku bagian belakang. Buahnya tidak boleh jatuh agar daya magicnya tidak pudar. Setelah itu, buah pinang diperlihatkan ke Samindara agar bisa mempengaruhi jiwanya. Maka segera Itaro berkeliling kampung melintasi beberapa sungai, mendaki bukit dan menuruni lembah hanya sekedar untuk mencari sebuah pohon pinang yang menjadi syarat dari si dukun. Salembang. Desa Salembang. Semua masuk situ. Salembang. Salembang. Iya. Semua masuk situ di kota. Anu Bulu Kamba ya. Ya. Kecamatan Ujanu, Ujuloi. 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 Iya. Kabupaten Bulukumba. Oh, ternyata kita yang ditunggu. Gili pak, keng. Ini bagus mungkin kalau sekalian di. Ini banyak ya ke Bali. Iya. Banyak pengalaman. Iya, banyak, selalu banyak datang ke sini. Masuk. Kalau pohon anunya pinangnya, ya, katanya pinang. Iya, itu udah anu, robo dulu mati di sini. Kalau pinangnya udah Iya, mati. Pedagang angin. Tidak tumpah dulu di sini. Mati nih deh, Iya, pinana. mati. Iya, mati. Walhasil, setelah beberapa hari kemudian, pohon yang dicarinya ditemukan juga. Setelah memenuhi syarat-syarat panjat dan cara petiknya, buah pinang berhasil didapat dan dibawa pulang ke rumah Itaro. Adalah Iun Rudai, pesuruh orang tuanya, yang diutus untuk membawa buah pinang ajaib itu ke rumah Samindara. Sementara Iunru sedang dalam perjalanan, Itaro pun bersiap-siap untuk berangkat berlayar bersama rekan-rekannya. Ia berangkat membawa malu dan rasa kecewa terhadap Samindara, sepupunya yang dicintainya itu. Siapa yang rawat ini, Pak? Apa ini? Bapak yang rawat. Bukan, ada orang di sini yang anu. Cuma saya kalau ada yang anu saya dipanggil di sini. Saya nunya tuh kalau ada mau bunga, ada mau Di rumah Samindara, Iunru baru saja tiba dengan buah pinang ajaib di tangan.
Ia sengaja menimang-nimangnya di depan mata Isamindara untuk mengundang perhatian. Dan ternyata siasat itu berhasil. Isamindara tertarik dengan buah pinang itu dan ingin mengambilnya. Tanpa berpikir dua kali, I Unru segera memberikan pinang itu ke Samindara dan berpesan bahwa kado itu adalah pemberian terakhir Itaru sebelum berangkat berlayar. Buah pinang pembawa petaka. Tidak butuh waktu lama, buah pinang ajaib berhasil mengubah pendirian Samindara. Jiwa keperempuannya terpengaruhi magic. Dia yang semula begitu tegar untuk tidak menerima lamaran Itaru, berangsur-angsur luluh, berganti rasa ingin menyatu dengan sepupunya itu. Bahkan dia menangis dan menyesal karena menolak kehendak suci Itaru. Oleh karena itu, dia tidak rela ketika mendengar bahwa Itaru akan pergi berlayar. Dengan rasa bersalah dan cinta yang perlahan-lahan mulai tumbuh di hatinya, Samindara bergegas menuju ke rumah sepupunya itu didampingi oleh Unru. Dia bermaksud melarang kepergian Itaru dan bersedia menerima lamarannya, atau setidak-tidaknya mengajaknya bersama-sama pergi mengarungi lautan. Tapi malang tak dapat ditolak. Oh, dari kerajaan itu ya. Ini anak sama anak raja ya. Iya. Raja sama yang satunya siapa itu? Andi Masuk Beradik. Itu juga anak raja ya. Karena Iya. beradik ya. Iya, kakak beradik. Dengan rasa bersalah dan cinta yang perlahan-lahan mulai tumbuh di hatinya, Samindara bergegas menuju ke rumah sepupunya didampingi oleh Unru. Dia bermaksud melarang kepergian Itaru dan bersedia menerima lamarannya, atau setidak-tidaknya mengajaknya bersama-sama pergi mengarungi lautan. Tapi malang tak dapat ditolak. Rupanya Itaru sudah ada di bibir pantai, duduk santai di atas perahunya bersama teman-teman setianya. Dengan dayung yang siap untuk dikayu, kemanapun Itaru hendak menuju. Melihat kenyataan itu, Samindara nekat. Dia bergegas ke pantai, berlari semampunya menyusul Itaru yang perlahan-lahan sudah mulai bergerak ke laut. Dia sudah tidak peduli dengan rambutnya yang panjang terurai, kusut bermandi debu. Kaki-kaki jenjangnya yang terawat bukan penghalang untuk terus berlari menyusuri jalan setapak mengarah ke pantai. Hingga ketika dia sampai di bibir pantai, perahu Itaru sudah terlihat mengapung menjauh dan semakin jauh. Samindara terisak melihat orang yang disusulnya kian menjauh. Dia berteriak memanggil-manggil, berharap Itaru dapat mendengarnya dan berbalik menjemputnya untuk bersama-sama mengarungi lautan. Tapi sepertinya suaranya terlalu lembut untuk didengar di kejauhan sana. Maka dia memutuskan untuk turun ke pantai, berenang sekuatnya, bergerak semampunya. Sesekali tangannya melambai ke arah laut, memanggil-manggil dengan suara semakin serak karena tertelan ombak. Hingga akhirnya Samindara menghilang.
dia tenggelam bersama dan harapannya untuk mengarungi lautan bersama Itaru. Pemuda malas yang dulu dia kecewakan dan permalukan begitu saja. Barulah beberapa hari kemudian tubuhnya yang tak lagi jelita itu ditemukan oleh seorang nelayan sedang terbujur kaku di bibir pantai. Di pinggir pantai, tepat di rimbunan pohon talas, tubuh Isamindara terkubur. Dia sudah terbaring di bawah onggokan pasir dan dedaunan talas yang mulai mengering. Sampai Itaru tiba dengan membawa kesedihan yang begitu dalam. Ia tidak menyangka kalau gadis yang dicintainya akan melakukan hal yang semacam itu. Itaru berbalik haluan karena diberitahu oleh seorang nelayan tentang kematian sepupunya itu. Ia bergegas pulang karena meskipun penuh kekecewaan dan merasa dipermalukan, Isamindara tetaplah gadis pujaan hatinya. Biar bagaimanapun, benih-benih cinta di hatinya masih tertanam kuat. Apalagi setelah ia tahu bahwa penyebab kematiannya adalah karena ego kelelakiannya, maka bertambah sedihlah hati Itaru, anak Jumbarani. Kesedihan dan cinta itulah yang membuat Itaru, anak Kunjungbarani, memutuskan untuk menghunus badiknya, menghujam dalam tepat ke jantungnya, hingga ia roboh di atas pusara Isamindara. Tapi sebelum ia menghembuskan napas terakhirnya, ia masih sempat mengucapkan kata, "Oh adikku Isamindara, Tapta tawa belo-belo bainea tokeng talua anting-anting pimbalia." Bukan Pak C dan Siri semata yang membuatku menyusul kepergianmu, tapi karena cinta yang masih tersisa yang mengantar aku rela mati di atas pusaramu. Ri Surugapi Salam, Napasir Reki Batara.